Hai Sobat Politik Historia, menjadi pegawai negeri sipil adalah impian untuk sebagian atau bahkan kebanyakan orang, khususnya di masyarakat yang tinggal di negara berkembang. Bagaimana tidak, PNS atau yang sekarang disebut ASN atau aparatur sipil negara masih dianggap sebagai profesi yang sangat menjamin masa depan seseorang. Dengan gaji dan tunjangan tetap, juga resiko kerja yang minim, membuat banyak orang memilih PNS sebagai pilihan dalam jenjang karir mereka. Namun, orang-orang harus bersaing sangat ketat untuk bisa mengenakan seragam aparatur sipil negara. Pasalnya, terdapat selisih sangat besar antara kuota yang tersedia dan jumlah orang yang mendaftar atau mengikuti tes penerimaan. Contohnya, BKN atau Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menyediakan kuota sebesar 1.289.824 tenaga atau formasi untuk calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Sedangkan BKN sendiri memperkirakan jumlah pendaftar mencapai 7 juta orang. Artinya, dari 6 orang pendaftar, hanya 1 orang saja yang dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil. Masalah ini tidak hanya menimpa Indonesia, negara-negara berkembang lain juga mengalami hal yang sama. Namun, dampak terparah yang diakibatkan oleh jomplangnya kuota penerimaan PNS dengan jumlah pendaftar terjadi di negara Bangladesh. Bangladesh, negara mayoritas Muslim yang terletak di kawasan Asia Selatan dan berbatasan dengan India, Myanmar, Bhutan, dan Nepal ini tengah mengalami kerusuhan massal yang terjadi di seantero negeri, khususnya di kawasan ibu kota mereka, kota Dhaka. Kerusuhan bermula setelah Mahkamah Tinggi dan pemerintah Bangladesh merevisi aturan kuota penerimaan untuk calon pegawai negeri sipil. Pemerintah Bangladesh yang dipimpin Perdana Menteri Sheikh Hasina mengalokasikan 30% kuota calon pegawai negeri sipil untuk keluarga dan sanak saudara veteran Perang Kemerdekaan Bangladesh saat melawan Pakistan pada tahun 1971. Pemerintah beralasan, kebijakan ini dibuat untuk menghormati jasa para veteran yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Bangladesh. Namun, rakyat, terutama pelajar dan mahasiswa, juga aktivis Bangladesh menentang kebijakan ini. Mereka menilai kuota khusus untuk para keluarga veteran kemerdekaan Bangladesh sangat tidak adil terhadap mereka yang bukan keturunan dari pejuang kemerdekaan. Sebenarnya, aturan kuota khusus ini adalah aturan lama yang pertama kali dibuat oleh Bapak Bangsa, sekaligus Perdana Menteri kedua, Presiden pertama, dan Presiden ketiga Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, yang juga adalah ayah dari Perdana Menteri Bangladesh saat ini, pada tahun 1972. Berbeda dengan sistem penerimaan CPNS di Indonesia, di Bangladesh setidaknya terdapat 6 jenis kuota penerimaan pegawai negeri dengan rincian 44% penerimaan jalur umum berdasarkan kualifikasi atau merit system, 56% lainnya melalui jalur khusus yang dibagi masing-masing, 30% untuk keluarga veteran Perang Kemerdekaan, 10% untuk perempuan, 10% untuk putra daerah, 5% untuk mereka yang berasal dari etnis atau golongan minoritas, dan 1% terakhir untuk para penyandang disabilitas. Aturan penerimaan kuota khusus ini sebenarnya banyak ditentang oleh masyarakat Bangladesh karena syarat akan nepotisme. Aturan ini dianggap hanya menguntungkan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan partai pendukungnya, Liga Awami Bangladesh, yang mayoritas anggotanya adalah keturunan dari veteran Perang Kemerdekaan. Aturan ini akhirnya dicabut pada tahun 2018. Namun, tiba-tiba ditetapkan lagi pada bulan Juli tahun 2024 oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina. Penetapan kembali aturan ini sangatlah kontroversial untuk masyarakat Bangladesh yang 18,7% diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan dan 30 juta dari 180 juta penduduknya tidak punya pekerjaan. Hal ini diperparah dengan anjloknya nilai mata uang, korupsi merajalela, angka pengangguran ekstrim, dan naiknya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar yang tidak sebanding dengan penghasilan rakyat Bangladesh sendiri. Satu dari sangat sedikit profesi yang dipandang bisa menjamin dan mengubah masa depan masyarakat Bangladesh, khususnya mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, adalah pegawai negeri dengan gaji tetap dan beragam tunjangan. Namun, kuota penerimaan CPNS di Bangladesh jauh lebih sedikit dari di Indonesia. Dilansir dari kantor berita Associated Press, hanya tersedia 3.000 kuota untuk pegawai pemerintah Bangladesh setiap tahunnya. Sedangkan jumlah pendaftar mencapai 400.000 sampai 500.000 orang per tahun. Artinya,
dari 100 orang pendaftar, hanya 1 orang saja yang dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil. Faktor inilah yang menjadi perhatian dan dasar para mahasiswa Bangladesh melakukan protes terhadap aturan ini. Jumlah kuota yang sangat sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah pelamar, dengan gampangnya diberikan sepertiga oleh pemerintah pada sanak keluarga veteran tanpa melalui tes dan kualifikasi seperti yang pelamar jalur umum harus lalui. Demonstrasi damai berlangsung mulai tanggal 6 Juni yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas di seantero Bangladesh, khususnya di kawasan Dhaka. Mereka menuntut pemerintah membatalkan aturan kuota khusus dan menaikkan jumlah penerimaan CPNS setiap tahunnya maksimal 5%. Menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa, pemerintah Bangladesh meminta waktu 4 minggu untuk menimbang keputusan apakah aturan tersebut diberlakukan kembali atau tidak, dan meminta para mahasiswa untuk membubarkan diri dan menunggu keputusan pemerintah. Namun, mahasiswa tetap melanjutkan demonstrasi dan memblokade jalan. Aparat keamanan Bangladesh lalu diterjunkan untuk membubarkan massa. Situasi semakin memanas saat korban jiwa dan luka mulai berjatuhan akibat kekerasan yang dilakukan aparat Bangladesh terhadap para demonstran. Pada tanggal 14 Juli, Perdana Menteri Sheikh Hasina menyebut para mahasiswa yang melakukan demonstrasi sebagai anak-anak dari Raja Kars, sebutan pengkhianat untuk orang-orang Bangladesh yang bergabung dengan milisi pro-Pakistan saat Perang Kemerdekaan Bangladesh di tahun 1971. Pernyataan kontroversial dari Sheikh Hasina membuat para mahasiswa semakin marah dan memperluas aksi demonstrasi mereka ke kampus-kampus lain. Situasi yang semakin tidak kondusif dan dapat mengancam stabilitas negara memaksa pemerintah Bangladesh untuk menutup semua kampus dan memblokir jaringan internet serta jaringan telepon di seluruh negara, yang secara otomatis memutus akses informasi dari dalam dan luar Bangladesh. Pada tanggal 21 Juli, militer Bangladesh telah diterjunkan untuk menggantikan polisi yang tidak sanggup mengendalikan situasi keamanan. Lebih jauh lagi, untuk memecah konsentrasi para demonstran, pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam di ibu kota Dhaka dan memerintahkan polisi serta tentara untuk menembak di tempat orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Pemerintah juga mengirimkan perwakilan mereka untuk berdialog dengan para mahasiswa yang memilih bertahan di kampus, namun belum membuahkan hasil. Kerusuhan yang terjadi di Bangladesh selama sebulan terakhir telah merenggut sekitar 105 korban jiwa dan menyebabkan 11.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak, terluka. Kritik keras ditujukan untuk Perdana Menteri Sheikh Hasina yang menyulut api kemarahan massa dengan menyebut para demonstran dan mahasiswa sebagai keturunan pengkhianat dan memerintahkan polisi serta tentara untuk menggunakan segala cara, termasuk kekerasan, untuk membubarkan massa. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.